Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari dua bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagian pembacaan bagian yang kedua dari firman Tuhan, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari kedua firman Tuhan yang sudah dibacakan buat kita, saya memberi judul yaitu keuntungan hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Keuntungan hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang di negara maju maupun di negara berkembang sudah memiliki telepon genggam yang biasa disebut smartphone. Dengan semakin mudahnya mengakses informasi melalui smartphone, membuat kita susah untuk lepas dari smartphone kita. Kita lebih rela untuk ketinggalan dompet di rumah dibanding dengan ketinggalan smartphone kita. Karena tidak hanya memberikan segala macam informasi, namun kita juga bisa dengan mudah berkomunikasi melalui smartphone kita. Kita juga dengan mudah memesan barang, memesan makanan, hingga melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun alat ini, yaitu smartphone yang kita punya, hanya dapat menyala jika baterainya digunakan masih mempunyai daya atau tenaga atau power. Jika baterainya sudah lemah, maka kita harus segera mengisi dayanya kembali agar bisa digunakan kembali ketika daya sudah penuh. Baterai yang habis akan mengakibatkan alat ini mati, dan dalam keadaan mati alat sama sekali tidak bisa digunakan, tidak bisa memberi faedah, tidak bisa memberi manfaat bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daya pada smartphone ini ibarat nafas bagi kehidupan kita. Nafas merupakan nyawa agar hidup kita tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan normal dan bisa mendatangkan produktivitas yang lebih maksimal. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sedikit lebih dalam mengenai nafas bagi kehidupan kita. Pertama, nafas kehidupan bagi hidup jasmani kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengaruniakan kepada kita nafas agar kita bisa hidup, beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Secara biologi, sistem pernafasan merupakan sistem yang digunakan untuk pertukaran gas. Udara luar yang kaya oksigen dihirup masuk ke dalam paru-paru, dan juga sebaliknya udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan dikeluarkan kembali. Setelah itu organ-organ tubuh kita akan menyalurkan oksigen ke seluruh sistem tubuh kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa adanya oksigen,
akibatnya akan sangat fatal bagi kita. Organ-organ tubuh manusia atau organ-organ tubuh kita yang penting dapat mengalami gangguan, dapat mengalami kerusakan dalam hitungan menit bila asupan oksigen itu tidak memadai. Itulah sebabnya pernafasan sangat penting bagi kita. Tanpa nafas, maka hidup ini tentunya akan berakhir. Hal yang kedua, selain nafas kehidupan bagi hidup jasmani kita, kedua adalah nafas kehidupan bagi hidup rohani kita. Dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-40 ditegaskan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara rohani atau secara spiritual, kita juga harus memiliki nafas rohani. Sama halnya dengan keadaan fisik kita, tubuh rohani kita juga harus memiliki pernafasan yang lancar, pernafasan yang sehat, agar tubuh rohani kita memiliki kehidupan yang sehat. Doa merupakan nafas bagi kehidupan rohani kita yang memberikan oksigen agar tubuh rohani ini dapat memiliki asupan oksigen yang cukup, yang memadai. Dengan demikian, organ-organ tubuh rohani kita dapat berfungsi dengan baik. Iman kita akan semakin bertumbuh sehat dan spiritualitas kita juga akan menjadi dewasa. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita rajin berdoa kepada Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan baru sehingga kita sanggup melewati masalah demi masalah yang datang silih berganti menghadang kehidupan kita. Masalah yang bertubi-tubi akan membuat keadaan kita semakin lemah. Hanya dengan datang kepada Allah dan berdoa kepadanya lah kita dapat diberi kekuatan yang baru secara rohani. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa doa hasilnya juga akan fatal bagi tubuh rohani kita. Efeknya juga akan sama seperti secara fisik, hampir instan menyebabkan gangguan pada kerohanian kita. Hal ini akan membuat kehidupan kita menjadi semakin tidak terarah dan menjauh dari rencana Tuhan. Kita jadi mudah untuk marah, kecewa, sakit hati, putus asa, stres, bahkan depresi. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Justru kita dapat mengambil keputusan yang salah yang membuat kita semakin jatuh lebih dalam lagi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ke kisah smartphone yang sudah diisi kembali dayanya hingga menjadi penuh. Kita akan semakin percaya diri untuk menggunakan dan menyalakan semua fitur yang ada di smartphone tersebut. Kita akan leluasa menggunakan smartphone tersebut secara maksimal. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita yang selalu terisi penuh melalui doa yang berkelanjutan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Maka kita akan diberi kemampuan untuk melakukan perkara-perkara besar yang bahkan jauh melampaui akal pikiran kita. Kita akan semakin kuat menghadapi badai gelombang yang menerpa kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, tanpa doa, kita ibarat tidak memiliki nafas lagi. Tanpa nafas, maka kehidupan rohani kita akan mati. Dalam kondisi kehidupan rohani yang mati, kita tidak akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita bahkan tidak dapat memiliki hubungan yang spesial, yang harmonis, yang kuat dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangun kehidupan doa kita setiap hari. Datang kepada Tuhan setiap waktu.
Kehidupan rohani kita akan diberi nafas sehingga membuat kita semakin hidup dan dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui doa, Tuhan akan mencurahkan hikmat-hikmat-Nya yang akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat untuk melewati masalah yang kita hadapi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak keuntungan yang dapat diraih ketika kita membangun kehidupan doa pribadi kita dengan Tuhan. Hidup kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan dan kita memiliki akses penuh atas segala kekayaan surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita umat-Nya. Apapun dapat kita lakukan ketika akses penuh tersebut ada dalam genggaman tangan rohani kita. Milikilah hidup yang selalu terisi penuh dengan daya kekuatan doa. Jangan pernah tinggalkan kehidupan doa kita, karena tanpa kekuatan doa, kita kehilangan akses penuh atas kekayaan surgawi dari Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus membangun kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Karena ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat, di mana kehidupan iman kita sehat, kehidupan rohani kita maksimal, dan kita dapat dipakai oleh Tuhan lebih hebat lagi untuk melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah dunia ini sepanjang Tuhan mengizinkan kita hidup dalam dunia milik-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.